Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para guru, para pengurus NU, para jamaah Lailatul Ijtima, semuanya yang hadir di sini di tempat yang penuh dengan barokah ini. Insya Allah kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Qomar, Bapak Ustadz Nusron Abi Yasroni, dan tentu beserta seluruh jajaran pengurus lainnya dan para ketua DKM yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya yakin banyak ketua DKM lintas masjid dan musola, para imam masjid, imam musola, imam tahlil, imam talqin, semuanya lah. Kita doakan semoga yang terus semangat, telaten, sabar, istiqomah untuk selalu memakmurkan masjid dan musola. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Juga yang sama-sama kita hormati Rois Suriah PRNU Setia Mekar, Kang Mas Haji Insinyur Sri Mulyono beserta jajaran Suriah yang lainnya, Nur Hidayat alhamdulillah baru rawuh. Juga guru kita yang baru saja menyampaikan materi hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Awaluddin Anwar. Kita doakan beliau guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudahkan segala urusannya. Juga Ketua Tanfidiyah PRNU Setia Mekar Kang Ustadz Idris Tri Waluyo beserta seluruh jajaran pengurus. Alhamdulillah ada Kiai Haji Ismail Murtani Metik dan para pengurus yang lainnya, sekretaris, bendahara, pokoknya semuanya lah. Kang MC juga terima kasih sudah menata dan mengatur waktunya. Para kader penggerak yang saat ini sudah terbentuk menjadi pengurus Parnu, anak ranting yang kalau sebutin atu-atu ya jelas waktunya kelar. Mudah-mudahan panjenengan termasuk saya, Allah anugerahkan semangat untuk senantiasa berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharaini amin. Kita masih membahas makalah yang ke berapa tuh? Makalah yang ketiga kayaknya. Makalah yang ketiga di bab sudasi. Belum kelar karena memang panjang. Tentang nasihatnya sahabat Abu Bakar Siddiq yang menjelaskan terkait keseharian kita, kehidupan kita sebagai makhluk yang berbangsa manusia, yang dalam kehidupannya ternyata dirongrong, diliputi atau terus digoda dan diganggu lah oleh beberapa faktor. Iblis di depan, kan begitu ya, nafsu di kanan, hawa di kiri, dunia di belakang, sampai digambarkan dengan sebegitu gamblang. Nah, masuk selanjutnya yang berikutnya itu kalimatnya wal hawa yad'uka ila syahawat. Ke atas sedikit biar gampang saya nariknya. Jadi hawa mengajak dirimu untuk ngikutin syahwat. Syahwat itu ya kekarepan nafsu sama. Ai ila muradatiha, tegese maring pirang-pirang kekarepate nafsu. Itu hawa, bukan hawa suhu, bukan. Nah, malam ini kayaknya hawanya kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah lelah. Saya tahu betul itu. Jenengan pada lelah, habis harlah. Tapi lelah seneng. Lelahnya lelah orang yang habis ulang tahun, gimana sih? Apalagi yang jadi kopi anunya Mbah Hasim, luar biasa. Iya, sekali ngambil undian ternyata pas. Yang dapatnya iya, padahal memang betul-betul nggak tahu. Saya pengennya saya yang dapat, tapi yang di Lauhil Mahfudz saya nggak dapat. Kupon mah kupon, bererot dapat mah orang. Emang apek lah. Nggak ada yang lolos. Emang ya biasalah takdirnya orang kaya begitu. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Wad dunya lan dunya tad'u, ngajak opo dunya ka ing sira ila ikhtiyariha, maring milih dunya. Maksudnya dunya itu ya narik-narik, ngajakin supaya memilihnya. Jangan milih LI, mending milih itu maksudnya begitu. Dunia itu selalu menarik seperti itu. Maksudnya watakdimiha, mendahulukan dunia alal akhirah. Bukan berarti anti dunia, bukan. Jangan dimaknai anti dunia, wong panjenengan butuh baju, perlu celana, perlu makan, HP-nya juga iPhone kayak saya kelas mahal. Ngomong anti dunia ya ngaji itu kira-kira begini, Pak. Jadi jangan kelihatan susah. NU itu harus gagah, jadi jangan belangsak mulu kayak saya. Qala syair bin Bahril Basit, subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudun wa marfuqa faqilun fatinun ayat madhahibuhu wajahilun khiraqun talqa marzuqa. Sembuh, nggak tahu nazamnya gimana, pokoknya kira-kira aja lah, penting enak. Subhana man maha suci zat,
Anzala kang wis nurunaken sapa zat al ayyama ing pirang-pirang dina manzilaha ing nggon tumetepe ayam wasayyara lan wis ndadiaken sapa zat man kembalinya marjiknya annasa ing manusa ndadiaken marfudon ingkang den rendahaken ingkang den asoraken wis gampangane cerita dadi miskin wis corete sing kono wis kaya gitu wa marfuqon lan ingkang den angkataken den luhuraken segampangane cerita sugih bon maha suci zat yang telah menjadikan menurunkan menempatkan hari-hari pada tempatnya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, terus sudah wis pas. Malam Selasa LI banyak sebenarnya kegiatan, saya yakin panjenengan itu banyak kegiatan. Mungkin ada tamu, mungkin perutnya lagi mules, mungkin palanya juga belum istirahat, masih pusing, ada yang tokennya pas bunyi. Nah, itu kan kreditan besok jatuh tempo. Saya tahu itu jenengan potongannya orang-orang susah begitu loh. Tapi nggak urusin begitu. Tetap ternyata ada kewajiban silaturahim di LI, tetap berangkat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Mesti mensyukuri, itu nikmat, itu anugerah. Jadi jenengan kalau cara pandang melihat L itu jangan lihat cuma lah yang ngajinya paling begitu, enggak, jangan begitu. Tentu di balik itu ada yang sangat jauh lebih penting, nilai silaturahim. Sebab kalau yang ngaji timbang potongan model begini yang bacanya, tapi jangan menghina kitabnya nih. Turosnya yang dibaca ini karya ulama. Ya kalau jenengan umpamanya ngeremehin yang bacanya mah wis tafadhol lah monggo. Meskipun saya ini nggak layak diremehin. Begitu. Harus begitulah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan mengecilkan ini kitabnya. Sebab ini karya ulama yang mu'tabaroh. Yang nulis kitab ini hafalan hadisnya nggak kurang 200.000 hadis. Sanadan wa matnan. Oh, asalnya. Jadi matannya ini kan al-munabbihat 'alal isti'dad, Amirul Mukminin fil hadis. Yang kedudukannya konon katanya, kata guru saya tukang hadis, itu tetap nggak akan tergeserkan sampai hari kiamat. Ya hari ini ya susah nyari orang hafalan hadis yang seperti itu. Nah kemudian diejawantahkan oleh ulama Nusantara, ulama kita, ulama dari Banten, Romo Kiai Haji Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi. Nah yang sedang kita baca kitabnya, makanya jangan nyepelein kitabnya tipis begitu. Jadi kalau jenengan nggak paham atau kurang cocok, bukan salah kitabnya. Jangan-jangan yang salah yang bacanya itu. Iya, paling-paling yang jelasinnya yang nggak beres. Bon, wasayyaron nasa, Allah menjadikan manusia ya beda-beda. Ada yang miskin, ada yang seneng, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Seperti itu memang. Ada marfudan, kita maknain miskin sajalah, kismin. Marfukon, kaya, supaya gampang. Ini sudah ketetapan Allah. Ada orang kerjanya habis-habisan, ngabisin waktu 24 jam, dipotong tidur doang. Tapi memang coretnya di sononya sudah kismin, ya kismin saja. Nah, ini sudah di Lauhil Mahfuz, ketetapan Allah. Bon, ini lagi menjelaskan, terusin. Fa'aqilun, fatinun, ayat madzahibuhu. Fa'aqilun makutai wong kang duweni akal. Fatinun kang limpad, cerdas. Ayat iku kangelan. Opo madzahibuhu dalan uripe. Ada orang pinter, cerdas, ya tapi kelimpungan, kehidupannya ada begitu. Jangan kaget. Madzahibu, ayat madzahibu tuh kehidupannya susah. Ini cara pandang manusia ya. Ada yang begitu. Tentu nggak semuanya.
Nah, wajahilun khirakun. Wajahilun sementara orang bodoh, khirakun. Mohon maaf, ini maknanya agak gak enak. Dungu. Kalau maknain tolol kan gak enak. Wah, itu. Iya, sama baik itu. Jadi di atas sono lah ada orang bodoh, dungu, tapi talqa marzukon. Loh Allah kok dilalah kersane ngalah orang model begitu kaya, dirizkiin. Ini supaya kita sadar. Jadi gak ada urusan pinter, bodoh, alim, jahil, tukang sholat, nggak sholat, gak ada urusan dengan kondisi duniawi, gak ada urusan. Ya sudah, memang garisnya sudah begitu. Nah, marzukon tuh dan rizki ini maksudnya ya gampang rizki ini. Padahal orangnya O2N. Ini lagi nggak ngomongin halal haram nggak nih? Pokoknya kenyataan hidup tuh seperti itu. Jadi panjenengan umpama yang merasa saya kan pinter, saya kan relasinya banyak, saya kan koneksinya banyak, saya kan pengalamannya segudang, tapi kok hidup saya susah terus? Ya dari sononya mas. Wah saya jadi bandar lama. Ini kalau saya begini sekarang ini ya sudah coretnya begitu. Begitu. Dia mau enak mau kagak. Maksudnya supaya sadar kabeh kersane Gusti bisa jawab bingung urip bon hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Ada yang ada yang mbaknya enggak? Bahairatan ada enggak? Enggak ada ya. Hadzal iki ku alladzi kang tarokan ninggal opo ladzi albaba ing pirang-pirang wong kang anduweni akal hairatan hale linglung. Jadi kondisi semacam ini, hal yang semacam ini memang menyisakan bekas buat orang yang berakal saja bingung kalau nggak pakai iman loh. Ini gimana ini saya mongsang mangsing sudah pakai market ini cara itu, wah habis cara, tapi ya tetap ya gayane pelantar pelintir ya tuh kudut eceran. HP kelihatan macam banyak lah ya pulsanya kosong potongan begitulah. Ini kalau saya mau bukan sekedar kuotanya, HP-nya juga mahal saya mah. Jangan mau mikir dulu mau beli juga merek Liga. Terus wasayyarul akila at-nahri, di situ at-tahriro ya apa nun apa tak nun ya. Kalau nun an-nihriro di sini tak at-tahriro berarti. Ya. Iya, kalau saya malah cocokan nun. Jadi wasayyarul aqila an-nihriro dan wasayyarul andadiaken sapa zat al-aqila ing wong kang anduweni akal an-nihriro tur kang cerdik limpad. Jadi ini cerdik pandai nihrir ini. Zindiko kesesatan. Zindik itu ada dimaknain kafir. Zindik itu ya pokoknya tersesat lah. Sampai-sampai hal itu membuat orang yang pinter, cerdas, cerdik, cendekia itu kebingungan, tersesat. Nah ini lagi ngomongin kalau kita tidak pakai iman, cara pandangnya sekedar ilmu doang. Oh, sudah pasang slot, sudah modal dari apa namanya yang utang di HP itu namanya pinjol sampai mertua buat ganjelan itu tetap aja susah ini memang. Ada rezeki sedikit mancing borong empang itu lagunya tuh tengik. Ya untung saya banyak modalnya, saya modalin saya nanti. Wa qala syair min bahril kamil al-mazzu'i. Nah, ngendika syair. An-nasu mithlu zamanihim qaddul hidai. Ya Allah, ini memang ini syair ya. Jadi ini buat yang nyimak di live ini sekali-kali saya ngapunten kalau banyak keliru ini. Ya saking pinternya saya ini mungkin. Jadi mungkin banyak kesleonya. Nanti dikritisi saja, diperbaiki tentu.
Annasu tay menusa iku mithlu zamanihim, padane zamane manusa. Ya kita ini tentu hidup tidak mungkin lepas dari waktu. Kita hidup bersama dengan zaman. Bahkan sampai kemudian zaman ini berubah dan kita berubah dengan zaman. Akan begitu. Tapi nanti kita coba ditelusuri dulu. Qaddul hidai, ada titik apa enggak di situ? Dalnya? Ada. Nah, saya maknainya mending begini. Ukuran ceplek qaddul hidai ini, utawi ukuran trompah sendal atau sepatu, iku ala misalihi, ya ana tepi ngatasé padane hidha. Bon, begini, manusia itu ya sama, tidak akan lepas dari model zamannya. Jenengan yang sudah sepuh-sepuh dulu pernah ngalamin pakai celana cut bray gitu, Pak. Wah, dhuwurnya ciut, bawahnya bray, cut bray. Celana Arabik. Wah, itu zaman saya ngalamin, apalagi zaman Kiai Agus. Lebih ngalamin. Kalau yang usia 40 35 kayaknya nggak ngalamin. Itu bener-bener cut bray, itu rambutnya gondrong. Wow, melintir-melintir, ininya nggak dikancing, diikat bawahnya. Pedal rokoknya jinggo lama itu. Dapatnya itu juga dapat ngambil dari itu sajen. Oh, pengalaman potongannya kan? Ancak. Melintir-melintir gayanya, padahal nggak punya duit itu. Nah, ukuran sendal, ukuran sepatu itu ya sesuai dengan kakinya. Anggaplah begitulah. Terus warijalu dahrika, lan utawi pirang-pirang wong lanang ning zamanmu. Jadi manusia pada zamanmu gitulah. Ya mislu dahrika, yaitu seperti zamanmu itu. Dulu ya seperti itu. Hari ini, wah, kita ini mohon maaf nih, yang saat ini usianya 50, 55, 60 ke atas mungkin, tapi masih kebagian 60. Itu multi dimensi atau punya pengalaman banyak tentang kehidupan. Jadi dari waktu ke waktu kita dulu main itu kan macam-macam permainan kita waktu anak kecil. Kalau bahasa saya, gatrik, congklak, sodor, bonbonan, meng-mengan, wah itu banyak banget itu. Bener nggak? Dulu sampai ada yang dibawa korot gara-gara meng-mengan itu. Korot beli wewe gombel katanya gitu kan. Pasti saya yakin kalau orang-orang kampung, potongannya kan kampungan dulu kan. Orang-orang kampung ini pengalamannya banyak, Pak. Jenengan juga nggak ujuk-ujuk tinggal di sini kan. Oh, kampung dulu. Sekarang aja kelihatan gaya itu kan sekarang. Saya pengalaman banyak. Nah, hari ini mainan kita itu kan itu setan gepeng kan. Terus apa boy itu ada lagi main, terus ada orang yang nggak pakai celana. Itu sekarang permainan. Jadi kita ini kaya. Jadi dengan permainan zaman dulu. Sekarang nggak ada main gatrik, nggak ada. Main karet, kelinci, kelereng itu. Kelinci, kelereng ya kelinci mana? Kelinci, ya kelinci itu maksudnya kelinci. Kelereng. Ya oke, pas gugun itu tahu itu. Potongannya kan mau pereretan. Gitu. Apal ngono. Dolan iya dermayu. Wes akeh sintren ngono. Ya pengalaman Kang, kula wis pengalaman. Dan bon, mithlu dahrika fi taqallubihi wa halihi. Jadi manusia itu memiliki zaman ya sama dengan zamannya. Bolak-balik zaman itu ya sesuai dengan kondisinya. Tapi ada yang mesti kita tarik benang merah. Zaman boleh berubah. Waktu boleh berganti. Masa terus berlalu, tapi pada saat kita berada di zaman tersebut, jangan pernah berubah. Sekali NU tetap NU. Siapa kita? NU.
penting gitu. Jangan dibalik kita siapa bingung nanti. Kita siapa? Tukang utang kan itu. Nanti jenengan ngomong begitu ke saya. Iya. Dan wakadha idza fasadaz zamanu, ini tadi yang saya pesankan tadi, ternyata bednya ada di bawah. Wakadha iku kaya mengkonon dahruka mithlu dahrika, itu mesti ke sana arahnya. Demikian pula bahasa Indonesia kira-kira begitu. Idza fasadaz zamanu, nalikane rusak opo az-zamanu zaman, jarol fasadu ala rijalihi, maka rusak pula. Tuh begitu tuh. Jaro maka berjalan opo al fasadu, keruksakan, ala rijalihi, ingatase pirang-pirang penghuni nek. Maksudnya rijal itu ya penghuni manusianya. Jadi kalau zaman rusak seakan-akan kita harus ikut rusak. Ya nggak bisa. Boleh gedung tinggi mencakar langit, HP kayak saya kelasnya sudah iPhone kelas mahal, boleh. Mobilnya iya paling bisa tahu sendiri kan. Dan nggak satu umpamanya. Tapi tetap waktunya LI, waktunya silaturahim, waktunya takjil ya takjil biasa saja. Bentar lagi kan banyak kegiatan nih pasti di Parnu nih. Nah, tapi ya kalau aus jangan minum mas, biasa saja. Wis pokoknya tetap semangat, tetap berkhidmah di NU. Terserah zaman mau berubah kayak apa. Yang penting kita yang mengelola zaman, bukan kita yang tergerus dengan zaman. Bon, ngantuk nggak sih mas? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk saya nutup ini, tutup nih. Nggak tahu kelarnya sama kolah. Terus. Wal a'da'u tad'uka ila dzunubi wal jabbaru jalla wa 'azza yad'uka ilal jannati wal maghfirati. Qala Allah Ta'ala wal a'da'u lan utai pirang-pirang anggota iku tad'u ngajak sopo anggota, opo anggota kaing sira. Anggota badan maksudnya panjenengan dua tangan, dua kaki, dua mata, dua hidung. Anggota organ tubuh kita itu mengajak kita ila dzunubi, untuk berbuat dosa. Wong jenengan dari pagi ini kira-kira saya mau tanya nih, banyak buka Quran apa banyak buka WA? Banyak rumpi apa banyak zikir? Iya ngedabrus potongannya kan? Ya sama. Iya kayak sing ini supaya kita tahu bahwa anggota tubuh kita itu seringnya ngajak yang seperti itu. Tahu. Terus pokoknya begitulah. Wal jabbaru jalla wa azza. Wal jabbaru lan utawi zat kang maha wiseso, zat yang maha perkasa. Maksudnya Allah tentu. Azza wa jalla wa azza, yang maha agung, yang maha perkasa itu. Yad'uka ilal jannati, kalau Allah ngajak menuju surga dan ampunan. Nah mesti bersyukur Pak. Tahadduts bin ni'mah. Ini kita nih, bukan kita. Ya Allah, dengan kita gabung di NU, ya alhamdulillah ada program Lailatul yang isinya silaturahim, ada sodakohnya, ada saling musofahah. Jenengan ketemu nih dengan jenengan salaman nih, itu hadisnya soheh. Dosanya rontok sebelum tangannya lepas. Wah, apa enggak hebat itu? Kira-kira jenengan punya dosa enggak? Oh ya sabrek-abrek lah. Iya ngaku baik mas. Nah itu dengan salaman saja, ya Allah, kan luar biasa. Jangan dihitung dan ngajinya, jangan dihitung ngajinya. Nah kalau dihitung dengan ngajinya, ya Allah, jenengan mati di sini asal niatnya ngaji ya, itu seperti orang gugur mati di medan laga. Wah itu, bon, masih banyak lah yang lainnya, fadilahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Wallahu alam bi muradihi maksudi. Ulaika utawi iblis lan bala kancane,
Wis pokoknya mereka iblis kalau turunan-turunannya lah. Anda yang maknai musyrikun itu kembali nih. Yad'una ngajak sapa ulaik ilan nari maring neraka wallahu halil tay Gusti Allah iku yad'u ngajak sapa Allah ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan ampunan. Mudah-mudahan kita ya walaupun nggak tiap saat kita ikut ajakan Allah. Amin. Ya, selebihnya ya yes aku sendiri. Faman ajaba iblisa. Siapa orangnya faman? Faman mau kutai sapane wong iku ajaba nyumponi. Ajaba memenuhi lah. Ngikutin boleh. Iblisa ing iblis. Ai du'aahu tegese ajakane iblis. Zahaba anhu dinu, zahaba maka ilang anhu saking wong opo ad-dinu agamane. Siapa orangnya yang terus ngikutin maunya iblis, hilang mas agamanya, hilang. Ayil millatul muhammadiyatu tegese syariat Nabi Muhammad. Waman ajaban nafsa dhahaba anhu ruh. Wa man lan utawi sapane wong iku ajaba nyumbadani sapa man nyumponi sapa man an nafsa ing nafsu dhahaba maka hilang anhu saking man. Apa sing hilang? Ar-ruh. Siapa orangnya yang ngikutin nafsu, hilang ruhnya. Awas. Hilang ruhnya bukan berarti terus yang dimaksud mati, bukan. Kalau begitu protol semua jenengan ini ada model potongan kita. Tentu maknanya seperti apa sih? Nah di sini nih. Ayil insanu. Jadi yang dimaksud kadang ada yang disebut di situ ada insaniyu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya, insanu ya. Jadi maksudnya hakikat kemanusiaannya hilang. Coba hakikat kemanusiaan maksudnya. Manusia kan asal diciptakannya fitrahnya, fitrah itu ayat aslul hilqah. Tujuannya untuk apa coba? Illa liya tiba-tiba ngikutin nafsu tok, berarti hakikat kemanusiaannya itu maksudnya. Wahia latifatun alimatun, kayaknya bukan alatun. Di sini kitabnya alatun, ini kitab aduh cetakan mana sih ini? Latifatun alimatun begitu kan, bukan alatun. Awas. Wahya ada yang marjeknya kembali ke nafsu, ada yang ke ruh. Kita ke ruh saja sebab kata-kata ruh itu isim jamid itu, jadi marjeknya bisa pakai muannas atau mudzakkar, gak ada masalah. Ruh itu latifatun, ruh yang dimaksud di sini nih latifatun, yang lembut, alimatun, yang ngerti, mudrikatun, yang menemukan, raqibatun, yang tersusun ala roh, di atas roh, al hayawaniyu, yang berbasis hewan. Kita ini ada unsur hewannya mas. Cuma ketika kita ngikutin unsur hewan, maka kita nggak kelihatan manusianya. Sebader-badernya kebo ya paling makannya rumput mas. Senakal-nakalnya manusia yang dimakan semen, aspal, solar, apa mbak? Laut. Nggak ngerti saya itu, pokoknya semua ya itu seperti itulah kalau sudah manusia itu. Kalau roh hayawani, alladzi huwa jismun latifun, yang dimaksud roh hayawani yaitu jismun latifun, jisim kang lembut, manba'uhu kang utawi sumberane jisim kang lembut, atau ruh bisa tajwiful qalbi, ronggane ati ning sejerone ati, al jasmani kang bangsa jasmani, yang tasiru kang gumelar opo ruh hayawani biwasitotil uruki, kelawan perantarane otot atau urat-urat, ila sairi ajzail badani, maring sekekerine pirang-pirang juse awak-awakan. Wis nggak usah diterjemahin lah ya, ngerti lah ya. Wis pokoknya pak Kang Lutfan kagak. Jadi yang dimaksud nafs di sini adalah ruh hayawan. Jadi ada unsur itu, dan itu sesuatu yang lembut yang mengalir melalui jaringan-jaringan urat-urat yang ada di organ tubuh kita. Kita tahu bahwa iblis juga itu, setan itu kan
mengalir sesuai aliran darah. Yajro majrud dam itu begitu. Dah, Bon. Jangan lama-lama di situ, kayaknya banyak salahnya saya jelasin ini. Soalnya ada khusus di situ kaitannya dengan ruh. Jadi jangan dimaknain ruh. Ruh kan maknanya banyak masalahnya. Apalagi ketika berbicara ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, terus qulir ruh min abni rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini konteksnya lain lagi. Bon. Waman ajabal hawa dzaba anhu laqlu, terusin. Dan siapa orangnya yang mengikutin hawa, kekarepan, bukan hawanya panas, hawanya dingin, hawanya musim hujan, sehingga boro-boro pengen berjamaah subuh malah ngencengin selimut, subuhnya jam 9. Hati-hati, sudah kader penggerak NU jangan sampai subuhnya jam 9. Hati-hati, pengalaman Kang Gugun. Awas. Siapa orang yang ngikutin hawa maka hilang akalnya. Masya Allah. Apa sih hawa itu? Apa sih akal? Nah di sini nih. Wahuwa utawi akal iku kuatun, satu potensi. Jadi satu kekuatan lin nafsi dalam diri kita, untuk diri kita. An-natiqati yang berakal, an-lati yang berpikir. Al-insan kan hayawanun natik. Jadi manusia itu hayawan yang punya pikiran gitu, yang berpikir. Beda dengan kambing. Jangan. Nah kalau kita sama ya apa bedanya kita? Nah itu. Allati yusiru ilaiha kullu ahadin. Yang kemudian mereka menginsyarahkan. Yang kemudian setiap individu diberikan isyarah oleh akal ini. Contoh, kita sering mengatakan, nih saya nih, biqaulihi ana, saya lagi jelasin, biqaulihi ana saya, anta, hiya, huwa, itu isyarah akal. Kita mengatakan saya lagi nyekel mic. Nah itu seperti itu. Nah akal itu alatun laha, alatun satu perangkat, laha yang baginya fil fi'li dalam melakukan sesuatu. Dan akal itu, ini selang sekaligus murad ini, biman zilatis sikin, jadi setara atau disejajarkan dengan posisi pisau bin nisbati ilal qati pada saat digunakan untuk memotong. Bin nisbati, nisbah itu ya ketika diselaraskan. Kita ini punya akal untuk membedakan mana hak dan batil, mana panas dan dingin, mana benar dan salah. Nah kalau kita nggak pakai akal, ya kawin depan orang. Jadi ayam itu nafsu mas. Ya kita punya nafsu. Ayam kawin, kita kawin. Ayam tidur, kita tidur. Cuma ayam nggak LI. Kita LI. Jadi kalau sudah kader penggerak nggak LI sama dengan jenengan yang ngomong. Maksudnya biar semangat. Ntar kalau tiba-tiba saya nggak masuk kayak ayam kan nggak enak juga kan. Ya untuk setiap kita. Jadi semuanya tolak ukurnya untuk kita. Jadi bukan saya, enggak begitu. Untuk kita semuanya. Jadi sholat, terutama mas sholat maksudnya begitu. Jadi jangan sampai salah paham. Wa huwa alatun labil fi'li bimanzilatis sikini bin nisbatil qati. Ya, kayak seperti pisau, gunanya kan untuk motong. Waman ajabad dunya dzahabat anul akhiratu, siapa orangnya, terusin mas, terusin pokoknya supaya tamat lah, nggak apa-apa ya, nanggung soalnya nih, sama-sama nanggung ini. Kalau ditunda lagi, jenengan ngantuk tidur aja mas, nggak apa-apa. Kalau selonjor, jangan terlalu rapi duduknya pak, selonjor saja. L ini kita dibikin asik. Saya juga selonjor maunya ini. Sakit lekuknya, nggak apa-apa, terserah. Selonjor. Oh, saya tahu jenengan udah susah kan, dengkulnya linu. Iya, saya mah kebanyakan ngitung duit jadi kan. Terusin mas, terusin. Mana sih? Waman ajabad dunya dzahabat anul akhiratu.
ini Mas Banser pada dengerin nggak sih? Oh, marah, lupa saya gak disenggol-senggol itu. Ngobrol mulu, ngaji nih. Parah Banser ini. Siapa orangnya yang ngikutin dunia terus? Itu maksudnya ajabat itu maksudnya. Zahabat anul akhirah. Awas hati-hati, nggak kebagian akhiratnya. Kalimat zahabat itu hilang akhiratmu, nggak kebagian nanti di akhiratnya. Kenapa sih? Li'annaha, karena sesungguhnya dunia itu dorrotuha, ripalnya, marune jadi wong dermayu kok, madunya. Jadi dunia itu marune akhirat. Ya tetep singkarannya maru Mas, Masya Allah. Maru, paham gak maru gak? Rivalnya, ibarat jenengan sekarang kan istrinya baru satu. Pengen dua, pas kejadian itu satu dan dua itu rival itu. Gak bakal akur, itu susah akurnya tuh. Ya kalau ada ya paling ya paling 1-2 aja. Itu juga ya kelihatannya doang lah. Ya, jadi kan potongan minal khoipin. Orang-orang yang penakut kan rata-rata kan. Kalau kepengen ada, cuma kemampuan nggak ada kan gitu. Penakut. Umpama kejadian itu yang dimaksud rivalitasnya. Haji Ismail senyum-senyum aja tuh. Ketahuan. Wong satu aja susah digoroinnya. Waman ajabal adzabat anul jannatu, siapa orangnya yang ngikutin organ tubuh kita, kekarepane kaki melayunya ke mendi, kekaparekan tangan nih maunya kemana, tangan ini mata pengen yang lihat apa, kuping pengen dengerin apa, itu kalau ngikutin itu kepengennya itu zahabat anhul jannah, surganya nanti hilang. Surganya nanti hilang masalahnya. Zahabat maka hilang anhu saking wong opal jannatu swarga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ruwiya den riwayataken sapa yen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh jeung Rasul, ma min abdin ora ana saking kaula illa kejaba walau iku tetep kedue kaula baitani utawi rumah loro. Tidak ada dari seorang hamba kecuali dia memiliki 2 rumah. Artinya setiap kita punya 2 tempat. Yang pertama, baitun fil jannah, kita punya kapling di surga. Yang kedua, wa baitun finnar, jangan lupa kita juga disediakan kapling di neraka. Hati-hati. Nah, kita tinggal bedain di sini. Fa'ammal mu'minu fayabni baitahu fil jannah. Adapun orang yang beriman, dia bangun istana di surga. Masya Allah. Amin. Wa yahdimu baitahu finnar. Kalau orang iman nih, dia meruntuhkan, menghancurkan, merobohkan rumahnya di neraka. Sementara wa ammal kafiru, orang-orang kafir, fayahdimu baitahu, dia meruntuhkan rumahnya fil jannati di surga. Dan wayabdi, membangun itu orang kafir, betahu, rumahnya finnari, di dalam neraka. Kita pilih di surga apa pilih neraka? Jawab aja, apa pilih surga apa neraka? Pilih istiqomah ibadah apa pilih mantep maksiat? Ayo jawab dua-duanya. Ya mudah-mudahan jadi lindungi, dibimbing terus Pak ya. Amin. Maksudnya supaya semangat LI Pak, begitu. Supaya ngaji lah. Pentingnya mah. Waman ajaballah. Awas jangan kalau ada yang tulisan hu diganti ha. Waman lanutai sapane wong iku ajaba nyumbadani, nyumponi, memenuhi sapa man Allah ing Gusti Allah. Perintah Allah dilakoni, larangannya ditinggalaken. Zahabat maka ilang anhu saking man opo sayyiatu, pirang-pirang keelekan. Siapa orangnya yang ngikutin Allah, maka dia akan hilang kejelekan-kejelekannya. Dan wanalalan berkoleh sapa wong, meraih berkoleh. Jadi saya ingat pengalaman berkoleh waktu nyoret teman saya tukang ngantuk. Oh nggak taunya merkoleh itu karena wong Kerawang ya, merkoleh itu dikoleh-koleh. Jadi gambar obat nyamuk merkoleh. Saya tanya itu apa maksudnya merkoleh? Jadi koleh-koleh gitu. Aduh, ampun, itu pengalaman. Ya dari Sunda ke Jawa kan adaptasinya lama Mas itu.
Nah, itu tiba-tiba harus manain Jawa ya memang berat ya. Merkoleh tuh koleh-koleh gitu. Nandainnya begitu. Pun. Wanalalan berkoleh artinya meraih. Orang tersebut jami'al khairati, semua kebaikan. Pun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallam dawuh la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar. Masyaallah. Tidaklah seseorang masuk surga, la yadkhulu orang mlebu al jannata ing swarga sinten ahadun sopo ahadun salah sewijine wong sewiji, yes pokoknya bisa ketua Tanfidia, bisa Rois Surya, semuanya diantara kita lah ahadun itu. Illa ro'a, kecuali piyambeke itu ningali mak adau inggon panglungguane minan nari, dari neraka. Jadi tidak ada seseorang masuk surga kecuali dia memang diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Kok bisa sih? Lau asa'a, kalau dia pernah berbuat jelek. Nah kita ini kira-kira nih, yang usianya sudah 50, yang 60, yang 55, yang setengah 40 yang masih muda maksudnya nih, pernah berbuat salah nggak? Sabrek-gabrek kan? Saking seringnya nggak kehitung kan? Ini kayaknya diperlihatkan juga kita ini. Meskipun kita ahli surga, jangan bilang ahli neraka mas, nggak mau saya. Ahli surga, pede lah begitulah. Bon, akan diperlihatkan supaya apa? Liyazdada syukron, agar kita semakin bertambah-tambah syukur. Sebaliknya, wala yadkhulun naro ahadun. Ini gimana ya kitab ini? Ahadan di sini. Wala yadkhulun naru ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah. Dan tidaklah seseorang masuk neraka kecuali dia diperlihatkan tempatnya, tempat duduknya di surga. Lau ahsana. Jadi tidak seseorang masuk neraka kecuali dia diperlihatkan tempat duduk di surga. Nah yang begitu itu liyakuna lau ahsana, kalau mau berbuat baik. Nah kepotongan-potongan kita mas, kayaknya kaplingnya pasnya di neraka tapi diperlihatkan, loh tempatmu itu ada loh di surga itu. Supaya apa? Liyakuna alai hasratan, supaya ada penyesalan, supaya ana rasa getun, supaya jangan sampai kita jadi merugi. Tadinya mau di neraka gak jadi gara-gara taubat insat sadar. Itu maksudnya begitu. Bon, Rawahul Bukhari, insyaallah hadis sahihnya. Musing rokakan yang melihat ini, mudah-mudahan ada yang ahli dalam bidang hadis nanti memberikan ilmu ya khususnya kepada saya lah, negur bukan begitu muridnya nggak apa-apa. Pun nggih. Semonten mawon lah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.